Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri, NIM H1A1 218, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas keuangan negara, kelas Rabu, ruang 4, jam 12.00 sampai 14.30, mengenai materi tentang APBD Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan dosen pembimbing Bapak Alpa Briansyah, SH.MH. Baiklah, langsung saja materi tentang APBD. APBD Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengertian dan fungsi APBD. A. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan titik APBD ditetapkan dengan peraturan daerah tahun anggaran APBD meliputi 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. B. Fungsi APBD yakni sebagai otorisasi perencanaan, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pengawasan. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 157, sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD, dana bagi hasil DBH, dana alokasi umum DAU, dan dana alokasi khusus DAK. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Unsur-unsur APBD. A. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. B. Adanya sumber penerimaan yang target minimal untuk menutupi biaya aktivitas tersebut. C. Adanya biaya yang merupakan maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. D. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran yang biasanya 1 tahun jenis APBD. Jenis APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari A. Pendapatan asli daerah PAD berasal dari pajak hotel, restoran, rumah hiburan, pengembalian gajian golongan C, dan parkir. B. Dana bagi hasil menurut Peraturan Perundangan Nomor 55 Tahun 2005, Pasal 19 Ayat 1, dana bagi hasil DBH terdiri atas pajak dan sumber daya alam yang berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan,
pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. C. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. D. Dana alokasi khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan diadakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan unsur urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Proses penyusunan perencanaan APBD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Perundangan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah secara garis besar sebagai berikut. 1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. 3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 5. Penyusunan rancangan Perda, APBD, dan 6. Penetapan APBD. Teknis penyusunan APBD. 1. Penetapan APBD tepat waktu. 2. Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. 3. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas membangun daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, termasuk program prioritas dan SKPD terkait. 4. Kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan. 5. Substansi surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA, SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA, PPKD kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD, memuat prioritas pembangunan daerah. 6. RKA, SKPD memuat rincian anggaran pendapatan. 7. RK PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah. 8. Penjabaran APBD diisi lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung. 9. Dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD 1 minggu menjelang penetapan. 10. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten atau kota atau desa pada kelompok belanja tidak langsung. 11. Pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD. 12. Perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah wajib
dilakukan evaluasi sesuai ketentuan pasal. Contoh laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja daerah Jambi 31 Desember 2020-2019. Uraian. Pendapatan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah PAD, terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan LRA, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer pemerintah pusat bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, dana alokasi umum DAU, dan dana alokasi khusus DAK. Seluruhnya pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya terbagi menjadi dana penyesuaian, lain-lain pendapatan daerah yang sah atau pendapatan hibah. Belanja. Belanja operasi terbagi menjadi Belanja terbagi menjadi 3. Pertama adalah belanja operasi. Ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja tak terduga. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai isi dalam laporan APBD. 1. Pendapatan. A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. B. Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang diambil dari iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. C. Pendapatan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. D. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan sumber pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. E. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pendapatan transfer. A. Pendapatan transfer pemerintah pusat
merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain, dalam rangka perimbangan keuangan transfer. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Ini disebut juga dana perimbangan. B. Dana alokasi khusus adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. C. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dengan dana tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk dalam dana perimbangan, di samping dana alokasi umum. D. Bagi hasil pajak. Salah satu sistem yang dianut oleh Indonesia sejak adanya desentralisasi adalah keterbukaan dana bagi hasil pajak. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan pemerintah pusat yang kemudian dialokasikan ke daerah. E. Bagi hasil bukan pajak. Sumber daya alam terdiri dari bagi hasil sumber daya alam kehutanan, pertambangan, umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. F. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu percepatan pembangunan di daerah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. A. Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian dan lembaga atau diteruskan kepada pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. 4. Belanja. A. Belanja operasi terbagi atas belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah, baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit. Selanjutnya, belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan penggandaan barang yang dimaksudkan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerah dan belanja. Selanjutnya, belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor, dan mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak
sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Selanjutnya, belanja hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang jasa, dan atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta secara terus-menerus. Selanjutnya, belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat. B. Belanja modal. Belanja modal terbagi atas belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan dengan melakukan biaya tertentu untuk melakukan penggandaan, pembebasan, pembelian, penyelesaian dalam pemanfaatan tanah. Pengeluaran juga bisa dilakukan untuk keperluan balik nama, pengosongan, sewa tanah, peralatan, pengurangan, pembuatan sertifikat, pematangan tanah, dan sebagai pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya, belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran pada berbagai macam jenis biaya yang digunakan untuk tujuan penggandaan, penggantian, penambahan, dan juga peningkatan kualitas alat atau mesin yang bisa digunakan untuk operasional usaha. Selanjutnya, belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atas adanya biaya yang bisa digunakan untuk proses penggandaan, penggantian, penambahan atas bangunan ataupun gedung. Belanja modal ini mencakup kegiatan pengeluaran untuk pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan juga peningkatan kapasitas gedung atau bangunan. Selanjutnya, modal jalan. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penambahan, penggantian, penggandaan, peningkatan kualitas pembangunan dan perawatan jalan, irigasi, serta jaringan. Selanjutnya, belanja modal aset tetap lainnya. Selain belanja modal pada alat, mesin, tanah, bangunan, irigasi, dan jalan, ternyata masih ada beberapa belanja modal lagi yang bisa menjadi aset tetap. Contoh dari belanja modal fisik lainnya. Ini mencakup kontrak, kegiatan sewa beli, perbelanjaan barang kesenian, purbakala, buku, dan juga jurnal ilmiah. Selanjutnya, belanja modal aset lainnya. C. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 5. Transfer. A. Transfer bagi hasil pendapatan. Transfer bagi hasil pajak daerah. B. Transfer bantuan keuangan. Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Bantuan keuangan ke desa. Dana bantuan langsung yang dialokasikan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat. Selanjutnya, transfer bantuan keuangan lainnya. 6. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan penggunaan SLPA adalah selisih lebih
atau kurang antara realisasi IRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode laporan. SILPA atau SIKPA disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. B. Pengeluaran pembiayaan. Penyertaan modal investasi pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum. Kesimpulan: pentingnya perumusan APBD bagi suatu daerah menyebabkan munculnya gagasan untuk mempelajari bagaimana tata cara perumusan dan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dengan adanya makalah ini mengenai APBD, diharapkan pembaca dapat mengetahui proses dan tata cara perumusan APBD, mulai dari tahap perumusan dan pengajuan sampai tahap pengesahan. Demikian makalah ini dibuat. Semoga dapat menambah pemahaman pembaca dan penulis dalam perumusan sampai pada tahap pelaksanaan dan pelaksanaan APBD. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Saya Ahmad Fikri, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.